Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Septiani dengan NIM 14014213325 akan mempresentasikan hasil survei entrepreneur pada mata kuliah Technopreneurship yang telah saya susun. Next slide. Next slide, Ananda. Nah, di sini saya akan melakukan dua survei. Yang pertama yaitu survei entrepreneur baru melalui teknik wawancara, dan yang kedua yaitu survei entrepreneur atau pengusaha nasional melalui teknik studi literatur. Nah, dari kedua hal ini nantinya akan diperoleh analisis kesimpulan antara kedua entrepreneur tersebut. Nah, yang pertama yaitu survei entrepreneur baru melalui teknik wawancara. Nah, di sini saya melakukan survei entrepreneur baru pengusaha minuman hits di kalangan anak muda yang biasanya kita menyebutnya sebagai boba, namun pengusaha ini menamainya dengan produknya yaitu air es. Berikut merupakan foto pengusaha beserta produk yang diperjualbelikan. Nah, pokok-pokok wawancara yang ada 5. Yang pertama yaitu terkait tentang yaitu terkait cara memulai usaha baru. Yang kedua terkait strategi dan pemasaran usaha baik melalui digital maupun non-digital. Yang ketiga yaitu terkait omset yang diperoleh. Yang keempat terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam memulai usaha baru. Dan yang terakhir yaitu terkait saran dan pendapat untuk memulai usaha baru yang kreatif serta inovatif. Next slide. Baik, survei yang pertama yaitu terkait cara memulai usaha baru. Nah, terkait minuman hits sejenis es boba ini yang pengusaha tersebut menamai brandnya dengan sebutan air es, pemilik usaha tersebut bernama Mas Dwi. Mas Dwi merupakan salah satu mahasiswi program studi di salah satu universitas ternama di Semarang. Mas Dwi bercerita bahwasanya awal mula beliau memulai usaha baru minuman yaitu ketika ia masih menginjak bangku perkuliahan. Ia menyadari bahwasanya lowongan pekerjaan semakin hari semakin sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, beliau kemudian berencana untuk menciptakan usahanya sendiri, yaitu dengan membuka kedai sederhana minuman hits di kalangan anak muda yang dinamainya dengan sebutan air es. Kemudian, dengan modal yang sedikit yang dimiliki oleh Mas Dwi, beliau nekat untuk membuka usaha tersebut. Nah, yang kedua yaitu terkait strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mas Dwi sendiri. Tentu saja di era yang seperti ini, Mas Dwi harus pintar-pintar dalam mengatur strategi pemasaran terkait dagangan yang diperjualbelikannya. Next, Ananta. Strategi pemasaran tersebut dibagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran secara digital dan strategi pemasaran secara non-digital. Next. Strategi pemasaran secara digital yang dipakai yaitu memanfaatkan adanya media sosial berupa Instagram, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya untuk memasarkan jajanannya. Yang kedua yaitu strategi pemasaran secara non-digital. Nah, strategi pemasaran non-digital yang dilakukan Mas Dwi lebih menekankan pada strategi berupa promosi secara langsung, di mana pada awal membuka usahanya, strategi pemasaran yang dipakai adalah strategi pemasaran buy one get one, di mana hal ini menarik perhatian bagi konsumen. Next slide. Baik, survei yang ketiga yaitu terkait omset yang diperoleh oleh Mas Dwi sendiri. Dalam melakukan usaha tentunya laba atau keuntungan merupakan hal yang sangat penting. Omset yang diperoleh Mas Dwi tidak selalu sama setiap bulannya. Namun rata-rata penghasilan bersih yang diperolehnya setiap bulan adalah antara 1 sampai 2 juta per bulan. Hal ini cukup besar mengingat modal yang dikeluarkan oleh Mas Dwi pun tidak terlalu banyak.
Baik, survei yang keempat yaitu terkait kendala-kendala awal memulai usaha. Mas Dwi menjelaskan beberapa kendala-kendala yang dihadapinya ketika awal-awal memulai usaha. Di antara kendala berikut adalah yang pertama yaitu cuaca yang tidak menentu. Karena usaha Mas Dwi merupakan usaha minuman, maka cuaca menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan omset penjualan. Semakin panas cuaca pada hari itu, maka minuman Mas Dwi akan semakin laku, dan jika hujan tiba, maka minuman Mas Dwi akan tidak laku. Yang kedua yaitu terkait persaingan yang semakin ketat. Mas Dwi menyadari bahwasanya banyak kedai-kedai lain yang menyajikan banyak jenis makanan yang juga menarik. Untuk itu, hal tersebut salah satu penghambat usahanya. Baik, survei yang kelima yaitu terkait saran serta pendapat untuk memulai usaha yang kreatif dan inovatif. Tentunya kita sebagai mahasiswa menginginkan agar bisa melakukan suatu atau membuka suatu usaha ke depannya setelah kita lulus kuliah. Nah, di sini Mas Dwi memberikan beberapa saran yang bisa kita contoh. Yang pertama yaitu dalam memulai suatu usaha, kita harus yakin terlebih dahulu dengan apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Yang kedua, mempelajari dulu seluk-beluk usaha yang akan kita kerjakan agar saat membuka usaha tersebut kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga, jika kita membuka usaha terkait makanan atau memberikan variasi-variasi baru yang menarik pada produk kita, mengingat banyak sekali saingan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu harus ada niat serta tekad yang kuat dalam memulai suatu usaha baru. Baik, yang survei yang kedua yaitu terkait survei entrepreneur atau pengusaha nasional. Di sini saya memilih Bapak Heri Tanusudibyo. Pasti sebagian dari teman-teman tidak asing dengan wajah beliau. Beliau sering kali terlihat wirawiri di pertelevisian di Indonesia. Nah, di sini pokok-pokok studi literatur yang akan saya bahas yang pertama yaitu terkait awal mula bagaimana beliau mendirikan bisnisnya, kemudian bagaimana cara atau awal mula berkembangnya bisnis tersebut, kemudian terkait omset yang diperoleh, terkait cabang-cabang usaha, serta strategi marketing yang dipakai oleh tokoh tersebut. Next slide. Nah, pokok pertama, awal mula mendirikan bisnis. Siapa sih orang di Indonesia yang tidak mengenal tokoh di samping ini? Mungkin sangat jarang sekali masyarakat Indonesia yang tidak mengenalnya. Nama Heri Tanusudibyo seringkali diperbincangkan oleh kalangan masyarakat luas sebagai seorang pengusaha serta politikus yang sukses. Pria kelahiran Surabaya pada 26 September 1965 yang mempunyai nama lengkap Bambang Heri Iswanto Tanusudibyo tersebut merupakan tokoh yang menjadi panutan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Tentu saja banyak prestasi serta keunggulan yang berhasil diraih oleh beliau, salah satunya melalui keterampilannya dalam berbisnis. Next. Nah, Heri Tanusudibyo sendiri dikenal sebagai seseorang yang mendirikan, memegang saham sekaligus Presiden Eksekutif Grup Bakti Investama sejak tahun 1989. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Chairman serta CEO MNC Group, yaitu sebuah perusahaan yang berkembang dalam bidang media pertelevisian. Heri Tanusudibyo menduduki sebagai orang termuda dan terkaya nomor 4 di Indonesia, serta orang terkaya nomor 40 di Indonesia pada tahun 2022 menurut Forbes. Nah, pokok dua yang saya pelajari dari tokoh tersebut yaitu terkait cara atau awal mula berkembangnya bisnis. Next. Carleton University dan Ottawa University di Kanada dengan gelar Master of Business pada tahun 1988 merupakan riwayat pendidikan yang pernah dilalui oleh beliau. Nah, riwayat pendidikan inilah yang mengantarkannya pada kesuksesan bisnis. Next.
Pada tahun 2000, tepat setelah terjadinya krisis ekonomi akibat jatuhnya masa Orde Lama, perusahaan yang dipimpin oleh Heri banyak melakukan merger dan akuisisi. Perusahaannya mengambil alih saham PT Bimantara Citra Tbk yang merupakan kepunyaan anak mantan Presiden Soeharto, yaitu Bambang Triatmojo, yang bergerak dalam bidang media. Kemudian perusahaan ini diubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk. Sejak itu, Heri banyak terjun dalam bisnis penyiaran dan telekomunikasi. Kemudian pada tahun 2002, Heri menjabat sebagai Presiden Direktur Global Media, di mana yang sebelumnya hanya sebagai Wakil Presiden Komisaris. Kemudian berlanjut pada tahun 2003, Heri Tanusudibyo menjabat sebagai Presiden Direktur PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNC dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, di mana perusahaan tersebut masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini dan bisa kita lihat. Next. Nah, pada tahun 2020 sendiri tercatat Media Global Mediacom, Heri Tanusudibyo mempunyai 13 anak perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang penyiaran dan telekomunikasi. Selain itu, banyak usaha juga dalam bidang bisnis trust, Sriwijaya FM, Global TV, dan lain sebagainya. Kemudian pokok yang ketiga yaitu omset yang diperoleh oleh pengusaha ini. Menurut Forbes, pada tahun 2022 ini, kekayaan yang dimiliki oleh Heri Tanusudibyo mencapai 1,2 miliar US dolar Amerika atau setara dengan 15,1 triliun dolar Amerika. Hal ini tidak heran mengingat banyak sekali bisnis yang dikembangkan oleh Bapak Heri Tanusudibyo. Next. Nah, pokok yang keempat yaitu terkait cabang-cabang usaha. Usaha apa saja sih yang membuat Bapak Heri Tanusudibyo ini menjadi sosok terkaya nomor 4 di Indonesia? Nah, ternyata sumber-sumber kekayaan beliau yang pertama yaitu berasal dari PT MNC Investama Tbk. Perusahaan ini menaungi hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bidang yang berhubungan dengan industri entertainment. Nah, dari perusahaan yang pertama ini bergerak di bidang penyiaran serta pertelevisian, yang mana perusahaan tersebut bisa kita lihat hasil-hasil karyanya hingga saat ini. Next. Yang kedua yaitu cadangan batu bara di PT Artako Prima Energi. Kita semua tahu bahwa batu bara merupakan salah satu investasi yang sangat besar di masa depan. Nah, Bapak Heri Tanusudibyo ini sendiri mempunyai investasi di perusahaan PT Artako Prima Energi. Kemudian yang ketiga yaitu usaha hotel mewah di seluruh Indonesia. Kita juga tahu bahwasanya investasi hotel merupakan Heri Tanusudibyo sendiri mempunyai banyak sekali hotel mewah yang tersebar di seluruh Indonesia. Next slide. Nah, pokok yang kelima yaitu terkait strategi marketing dalam bisnis Heri Tanusudibyo. Apa sih tips-tips yang dapat kita peroleh dari tokoh tersebut dan bagaimana cara kita mencontohnya? Nah, sosok Heri Tanusudibyo yang dikenal sebagai seorang pembisnis sukses dan kaya raya ini ternyata pernah tidak lulus SMA. Namun hal itu bukanlah menjadi sebuah penghalang, karena kesuksesan beliau menunjukkan betapa teguh serta semangatnya dalam menjalankan bisnis. Beberapa tips yang bisa kita peroleh dari beliau, yang pertama yaitu melawan kebiasaan buruk. Dalam memperoleh sesuatu, Heri Tanus selalu meninggalkan kebiasaan buruk yang menyebabkan kegagalan dalam hidupnya. Jadi kita juga harus bisa mencontohnya untuk melawan kebiasaan buruk. Yang kedua yaitu harus rendah hati. Sifat rendah hati menjadikan seseorang tidak cepat puas dengan hasil yang diperolehnya, sehingga orang tersebut akan berusaha menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Next. Kemudian yaitu dalam memulai bisnis hingga maju dan sukses dengan sangat pesat, tentunya Heri Tanusudibyo mengaplikasikan dengan berbagai strategi marketing yang mumpuni.
Terbukti pada tahun 2000, di mana banyak perusahaan mengalami kolaps akibat krisis moneter, tetapi perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Haritanu Sudibyo terus berkembang dan maju. Kemudian selanjutnya yaitu terkait sukses adalah suatu proses yang harus diperjuangkan. Banyak yang ingin sukses tetapi tidak mau menjalankan prosesnya. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya untuk mencapai suatu kesuksesan, maka kita harus memulainya dengan suatu proses dan dilakukan secara bertahap. Next slide. Nah, hal ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seorang pengusaha, di mana pintar menarik dana dari berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya, yaitu terkait investasi, di mana kita juga harus pintar-pintar dalam membujuk seseorang untuk berinvestasi kepada kita. Kemudian yaitu konsisten pada bisnis yang sedang kita jalani. Hal ini terbukti bahwasannya konsisten dengan bisnis akan memberikan banyak sekali manfaat yang bagi seorang pebisnis tersebut, di mana bisnis tersebut akan berjalan lebih lama. Next slide. Nah, terkait analisis perbedaan, yaitu terkait entrepreneur muda dan entrepreneur nasional. Mas Dwi sebagai entrepreneur muda dan tentunya baru memulai bisnisnya secara sederhana dan kecil-kecilan dan dengan modal yang kecil. Tentunya Mas Dwi juga memperhitungkan besarnya pengeluaran serta laba yang diperolehnya. Jika ia mengeluarkan modal sedikit, maka dia juga harus siap dengan laba yang diperolehnya yaitu sedikit. Sedangkan terkait entrepreneur nasional, Bapak Haritanu Sudibyo tentunya membangun bisnisnya dengan modal yang banyak atau besar. Tentunya laba serta keuntungan yang diperolehnya juga besar. Dari kedua tokoh tersebut kita belajar bahwa keduanya sama-sama mempunyai tekad serta semangat untuk berwirausaha yang tinggi. Next slide. Nah, kesimpulan dari kedua tokoh tersebut sama-sama mengajarkan kepada kita bahwa dalam memulai suatu bisnis, kita harus mempunyai tekad yang kuat serta semangat yang tinggi dalam menjalaninya. Jangan pernah takut untuk mencoba suatu bisnis. Next slide. Next. Baik teman-teman, berikut tadi merupakan presentasi saya terkait survei entrepreneur baru dan entrepreneur nasional. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.